Bapak dan Ibu, ibadah pemakaman pada saat ini atas meninggalnya Ibu M. Pataga dari rumpun keluarga Taboncu Pataga akan segera kita muraikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya, kita boleh dihimpunkan di tempat ini, kita boleh hadir bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Kita akan memberi penguatan pada keluarga di tempat ini yang ditimpa oleh duka cita, sehingga keluarga di tempat ini tidak akan larut dalam duka cita. Tetapi lewat hadiran kita pada saat ini, semuanya itu mereka boleh jalani dan boleh ikuti dan boleh alami oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Selanjutnya kita pindah pada acara yang kedua. Bersama-sama kita mendengarkan sambutan keluarga kepada Bapak dengan penuh hormat dan penuh kasih. Kami silakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami keluarga untuk menyampaikan sambutan dalam persekutuan ibadah pemakaman di siang hari ini. Selamat siang. Salam sejahtera disampaikan kepada kita sekalian. Persekutuan duka cita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami keluarga menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan pemilik kehidupan ini, yang disertai dengan ucapan terima kasih, di mana Bapak Ibu Saudara telah menyediakan kesempatan saat ini untuk kami dan hadir di sini dalam persekutuan ibadah pemakaman adik ipar kami, mama bagi anak, Ape bersama istri, Mary bersama suami, nenek bagi ketiga cucu, terutama suami tercinta Papa Ape. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mewabahnya virus corona yang melanda dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia, yang masih terus terjadi sekarang ini, itu sangat-sangat membatasi kita untuk mewujudkan kebersamaan dalam persekutuan seperti ini. Tetapi nyata bagi kami keluarga, keadaan ini tidak membatasi niat baik dari Bapak Ibu Saudara-saudara untuk sebeban dengan kami dalam menanggung beban duka ini, termasuk dalam kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah pemakaman jenazah almarhumah adik ipar kekasih kami. Persekutuan duka cita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tertunduk kami dalam beban duka ini, dan kami pun menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya berturut-turut. Yang pertama, kepada para hamba Tuhan yang telah banyak memberikan pelayanan kepada adik ipar kami, baik semasa ia hidup, di saat ia di rumah sakit, di malam penghiburan tadi malam yang telah dilaksanakan oleh gembala bersama Majelis Jemaat Hosana Silanca,
termasuk pelayanan yang akan dilaksanakan dalam ibadah pemakaman di siang hari ini. Dari semua bentuk pelayanan yang oleh Bapak Ibu, para pendeta, penatua, diaken, prokantor, dan orgelis, yang semuanya diarahkan untuk kami bersama jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kepada dokter dan para medis di Rumah Sakit Umum GKST Sinar Kasih Tentena yang telah merawat, memberikan pelayanan pengobatan ketika almarhumah membutuhkan pertolongan sampai pada persiapan jenazah almarhumah, yang kemudian menghantarkannya di rumah duka ini. Kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, kepada pemerintah di Kelurahan Tende Adongi ini, yang juga turut memberikan pendampingan kepada kami ketika kami dirundung duka cita. Kami ucapkan terima kasih. Persekutuan duka cita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami keluarga minta maaf. Kemudian untuk hal-hal yang kurang dalam kami menerima kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara dalam persekutuan ibadah ini, ibadah pemakaman ini, juga kami mohon maaf. Tuhan akan menolong dan menghibur kita. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan kesempatan ini saya tulis, saya minta maaf. Makang kujaga, nakan eteroyoro, anggur dawalinto hu. Dan terima kasih tempo anu terbaik kami. Kami kembalikan. Diucapkan terima kasih pada Bapak yang sudah menyampaikan sambutan keluarga pada saat ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya bersama-sama kita mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh Bapak D. Babias. Pada Bapak dengan penuh hormat dan penuh kasih kami silakan. Terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya, kepada keluarga. Pertama-tama saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dalam penyusunan kami semalam, yang kami himpun ada kekurangan data-data, sekali kami mohon maaf. Salam. Riwayat hidup kami sebut dengan hormat almarhumah Minco Pataga. Almarhumah terlahir dari orang tua. Nama ayah saya sebut dengan hormat almarhum B. Pataga. Nama ibu dan hormat saya sebut N. Tarusu, dan saat ini ada di sisi jenazah. Dikenal keluarga Pataga Tarusu atau biasa disebut dengan Kai atau Nenek Meti. Saudara kandung yang pertama saya sebut dengan hormat Katrina Pataga almarhumah, atau yang biasa kita kenal di tenda ini dengan sebutan keluarga Ancura Pataga atau Papa Mama Meti. Yang kedua, Ibu Yemima Pataga yang juga dikenal dengan keluarga Rania Pataga, disebut Papa Mama Miki atau Kai Ekal, berdomisili di Tentena. Saat ini ada di sisi jenazah adik terkasih. Yang ketiga, saya sebut dengan hormat Melkisedi Pataga atau yang biasa disebut dengan
keluarga Pataga Marola yang dikenal dengan panggilan Papa Mama Wan atau Kai Harvest, berdomisili di Kancu. Saat ini ada di sisi jenazah adik terkasih. Yang keempat, saya sebut dengan hormat Ureni Pataga yang biasa dikenal dengan keluarga Lompe Bunu Pataga, sapa dengan panggilan Papa Mama Agung, domisili di Desa Silanca. Saat ini ada di sisi jenazah adik terkasih. Yang kelima, saya sebut dengan hormat Minco Pataga almarhumah yang saat ini menjadi pokok atau inti persekutuan duka kita pada saat ini, yang dikenal dengan keluarga Tawoncu Pataga yang biasa disapa Papa Mama Ape atau Kai Nenek Queen. Yang keenam, saya sebut dengan hormat Yumiron Pataga almarhumah, dikenal dengan keluarga Mantulu Pataga, disapa dengan panggilan Papa Mama Cening, domisili di Desa Silanca. Yang ketujuh, Sosiamin Pataga atau dikenal dengan keluarga Raja Lila Pataga, disapa dengan Papa Mama Angki, domisili di Desa Silanca, dan saat ini ada di sisi jenazah kakak terkasih. Yang kedelapan, saya sebut dengan hormat Marnija Pataga, dikenal dengan keluarga Tamuriki Pataga, disapa dengan panggilan Papa Mama Grace, domisili di Desa Mangkutana. Saat ini ada di sisi jenazah kakak terkasih. Yang kesembilan, Restini Pataga, dikenal dengan keluarga Muhammad Yunus Pataga, disapa dengan panggilan Papa Mama Yuli, domisili di Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini tidak sempat hadir dalam persekutuan duka saat ini karena alasan situasi yang terjadi saat ini, maka dari suhu ya banyak sekali yang akan dipenuhi persyaratannya, secara mendadak tidak memungkinkan untuk datang ke tempat ini. Yang ke-10, saya sebut dengan hormat Sintike Pataga, dikenal dengan keluarga Asa Pataga dengan panggilan Papa Mama Vero, domisili di Desa Silanca. Saat ini ada di sisi jenazah kakak terkasih. Dan yang ke-11 dan terakhir, Jefran Pataga almarhum, meninggal ketika masih anak berumur 4 tahun. Yang ketiga adalah keadaan keluarga. Almarhumah M. Pataga lahir pada tanggal 10 April 1962 di Desa Silanca dan dibaptis di Jemaat Hosana Silanca. Sidi di Jemaat Hosana Silanca pada tanggal 25 Oktober tahun 1981. Almarhumah menikah, saya sebut dengan hormat, Bapak David Tawoncu pada tanggal 20 Januari 1984 di Jemaat Husana Silanca. Dari pernikahan keluarga ini, keluarga Tawoncu Pataga dikaruniai 2 buah hati tersayang, masing-masing bernama yang pertama Afriyadi Guson Tawoncu dengan panggilan akrab Ape. Ape menikah dengan Novlita Solang sehingga dikenal dengan keluarga Tawoncu Solang.
Dari keluarga Tawoncu Solang ini dikurniai satu orang cucu atas nama Kunara Tawoncu atau dengan panggilan Queen. Keluarga Tawoncu Solang domisili di Desa Tende, di Kelurahan Tendea. Namun saat ini karena situasi dan kondisi yang ada, untuk sementara anak terkasih tinggal di Dongi-Dongi. Itulah sebabnya saat mama atau nenekku yang terkasih pergi memenuhi panggilan Bapa di sorga, tidak berada di tempat ini. Yang kedua, Mary Christmas Tawoncu atau yang panggilan akrab Mary menikah dengan Usman Kito, dikenal dan keluarga Kito Tawoncu. Dari keluarga Kito Tawoncu, mereka dikaruniai 3 orang cucu, masing-masing bernama. Yang pertama, Gracia Kristabel Tawoncu. Anak terkasih adalah cucu yang sangat dekat dengan nenek tersayang, karena dimanapun nenek berada, pasti cucu Gracia atau Caca ada dalam gandengan tangan nenek. Bahkan ketika tidur pun harus di samping nenek terkasih. Ini nama bengi bisa yore, karena biasanya nenek terkasih mengelus baik kepala maupun bagian belakang sampai cucu terkasih tertidur. Yang kedua, Eha Zia Kito, dan yang ketiga anak Adang Kito. Ini meninggal ketika masih bayi. Keluarga Kito Tawoncu saat ini berdomisili di Palu. Yang keempat, riwayat pendidikan almarhumah. Almarhumah bersekolah di SDN 1 Silanca dan tamat berijazah. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP DKST 2 Tentena, tamat berijazah. Setelah tamat SMP, almarhumah melanjutkan di SMA Kristen Poso, tamat berijazah. Almarhumah sempat mengikuti pendidikan formal yang lagi terakhir pada waktu itu, yang menyelesaikan kursus pengetikan dan bersertifikat. Yang kelima, keaktifan dalam organisasi. Almarhumah selalu aktif dalam organisasi gereja, baik saat masih berdomisili di Poso sebagai warga jemaat Eklesia Poso, maupun saat berdomisili di Tendea pada jemaat Ofratele Dongi dalam persekutuan jemaat dan secara khusus persekutuan ini. Almarhumah juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, baik suka maupun duka. Yang keenam, riwayat penyakit. Selama ini almarhumah sering mengeluh sakit di bagian lambung, dan dianggap bahwa keluhan tersebut adalah hal yang biasa, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Puncaknya pada hari Selasa subuh tanggal 25 Agustus 2020 jam 3.30 atau setengah 4 pagi, almarhumah merasakan kembali sakit di bagian lambung. Karena sakit tersebut, almarhumah membangunkan suami dan dalam kondisi yang kurang stabil dan keluhan yang sakit kembali lambung, yang kemudian menjalar ke bagian dada. Sang suami terkasih masih sempat memberikan air gula atas permintaan almarhumah. Kemudian melakukan pengurutan pada bagian yang sakit, dada, bagian punggung, bahkan bagian telapak tangan dan telapak kaki.
Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, almarhumah terdengar mendengkur. Dari situasi ini, almarhumah kemudian meminta pertolongan pada para tetangga yang saat itu membawa almarhumah ke rumah sakit GKST Tentena. Sesampainya di rumah sakit Sinar Kasih GKST Tentena, dari perlakuan para medis, almarhumah tidak lagi menunjukkan reaksi dari perlakuan para medis. Almarhumah meninggalkan suami terkasih, kedua anak serta menantu, serta ketiga orang cucu, dan juga meninggalkan kita semua jemaat Tuhan. Demikian riwayat hidup almarhumah terkasih yang berhasil dihimpun oleh keluarga. Terima kasih atas kesempatan, dan sebelumnya saya kembali mohon maaf baik kepada orang tua kami yang saya sebut namanya tadi, ada nenek di sini, baik aku enta Tomi, kanya Evancemo, aku Too, Ri, Olimbo, Sangkaisei. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kemudian juga di sini kami akan membacakan juga ungkapan turut berduka cita. Biar bahasa ya, ada 4 ungkapan turut berduka cita. Kemudian keranjang bunga yang diterima ada 2 buah dan spinner. Bisa kita baca di sini ada 2. Ada dari para calon bupati, ada bahasa CC. Nah, kita baca masing-masing. Saya kira demikian dari kami pembacaan riwayat hidup almarhumah Mincho Patagai. Kami kembalikan kepada pemandu acara.